Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini untuk pertemuan 10 saya coba untuk tidak hanya membuat dalam bentuk visual saja, grafik saja dan catatan, tapi saya coba juga untuk membuat dalam bentuk suara. Jadi semoga ini bisa membantu kalian semua untuk belajar. Kenapa? Karena mulai bab 10 ini sampai bab 11, 12, 13 ya, itu nanti materinya sangat padat dan memang ini agak susah. Jadi mohon untuk dipahaminya itu step by step, terutama kita sangat membutuhkan sekali analisis grafis selain dari analisis matematikanya ya. Jadi ini soal-soalnya saya coba ambil dari nanti soal-soal yang ada di buku responsi yang sama yang kalian pegang, dan kita coba bahas bersama ya. Kita mulai. Baik. Nah, ini ya. Ini itu adalah intinya. Inti dari apa yang kalian dapatkan dan kalian peroleh pada waktu kuliah sama Bu Widya Stutik pada bab 10 ya, dimana kita mulai belajar mengenai fluktuasi jangka pendek pada bab 9 ya. Nah, apa itu fluktuasi pada jangka pendek? Fluktuasi ekonomi itu mencerminkan bagaimana adanya perubahan output atau Y. Nah, pada jangka pendek. Kenapa kita bilangnya itu jangka pendek? Karena sudah belajar kita bahwa kalau pada jangka panjang output itu akan kembali pada kondisi full employment, hanya harga yang sifatnya fleksibel, sehingga fluktuasi itu hanya terjadi pada jangka pendek. Nah, kalian kan sudah belajar dari sama Bu Wid itu mengenai, kalian mengenal kurva lagi yang namanya kurva IS dan kurva LM. Mengenal kurva IS dan LM ini secara matematis maupun secara grafis. Yang perlu kalian ingat itu adalah IS itu asal muasalnya adalah dari perpotongan Keynesian. Kalau LM itu dari teori preferensi likuiditas, yang mana MV sama dengan PY. Nah, dari IS perpotongan Keynesian, yang mana? Yang Y sama dengan C plus I plus G. Nah, di bab 10 ini kita itu masih mengasumsikan bahwa yang namanya perekonomian sifatnya masih close ekonomi, sehingga Keynesian yang kita maksudkan di sini itu adalah Y sama dengan C plus I plus G. Dari teori preferensi likuiditas itu akan muncul nanti yang namanya kurva LM, liquidity of money. Jadi IS, investasi saving, menggambarkan bagaimana keseimbangan yang ada di pasar barang. LM, liquidity of money. Money kita bicaranya adalah keseimbangan di pasar uang. Nah, bagaimana koneksi antara pasar uang dan pasar barang itu nanti akan mempengaruhi fluktuasi output, di mana IS sama LM itu hanya bisa mempengaruhi agregat demand ya. Kemudian ada agregat supply. Ingat, haram hukumnya, gak boleh ya, gak boleh IS sama LM itu tidak pernah mempengaruhi agregat supply. IS sama LM hanya akan mempengaruhi agregat demand atau AD. Nah, sekarang kita lihat lagi, balik lagi. IS, investasi saving. Di situ ada Y sama dengan C plus I plus G. Di komponen C, kita sudah belajar bahwa konsumsi itu adalah C0 plus MPC YD. YD itu adalah Y min tax. Di situ ada tax. Kemudian Y sama dengan C plus I plus G, ada G di situ. Jadi di perpotongan Keynesian itu ada tax, ada G. Artinya apa? Kedua variabel itu merupakan adalah komponen dari kebijakan fiskal ya, fiscal policy. Kemudian kalau dari LM, liquidity of money. Di money, pasar uang itu ada money supply dan juga suku bunga. Itu kita bicaranya adalah kebijakan moneter.
sehingga interaksi apapun yang terjadi di kebijakan fiskal, apapun yang terjadi di kebijakan moneter, itu nanti akan mempengaruhi yang namanya agregat demand. Hanya itu, tidak mempengaruhi agregat supply. Korelasi hubungan antara agregat demand dan agregat supply itulah yang menghasilkan yang namanya fluktuasi ekonomi yang kita sebut hanya terjadi pada jangka pendek. Nah, itu adalah gambaran benang merahnya yang kita pelajari dari bab 9 sampai sekarang. Oke, sekarang kita lihat ya. Ini nomor 1 pilihan. Oke, kalau yang next ya, nomor berikutnya nih. Soalnya adalah ini mengenai close ekonomi, suku bunga naik dan investasi naik. Saya kalau membaca soal ini tuh sebenarnya soalnya agak merancu ya, agak rancu. Karena tidak ada keterangan tambahan. Jadi hanya disampaikan di sini bahwa ketika suku bunga naik, investasi naik. Mana kejadian berikut yang dapat menjelaskannya? Oke. Nah, kalau defisit itu kan berarti ketika pengeluaran besar pemerintah itu G-nya itu lebih besar daripada teksnya. Ini sebenarnya secara tidak langsung tidak ada korelasinya antara suku bunga naik dan investasi naik. Kalau pemerintah itu ingin membiayai defisit, maka pemerintah itu ada berbagai macam cara. Yang pertama, pemerintah itu bisa melakukan yang namanya percetakan uang atau seigniorage. Jadi pemerintah menyampaikan ke BI dan BI menyampaikan Peruri untuk mencetak uang. Ya, tujuannya apa? Untuk membiayai defisit. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua itu bisa dilakukan dengan cara meningkatkan pajak. Jadi semua yang pajaknya kalau sekarang itu adalah ada seperti tax holiday ya yang tujuannya adalah untuk meningkatkan investasi, ya maksud saya menarik investor masuk. Nah, itu juga bisa dilakukan. Tapi tidak bisa begitu kalau ketika terjadi defisit. Apa yang bisa dilakukan ketika terjadi defisit? Ketika terjadi defisit berarti teksnya harus dinaikkan. Ya. Kemudian lagi yang bisa dilakukan adalah pinjam uang, utang baik dari masyarakat sendiri maupun utang dari dalam negeri maupun utang di luar negeri. Nah, utang di dalam negeri itu bisa dalam bentuk kepada masyarakat dengan menggunakan yang namanya itu adalah jadi utang di dalam negeri itu bisa dalam bentuk, jadi biasanya pemerintah mengeluarkan sukuk atau sun, surat utang negara. Utang ke luar negeri juga bisa ya kepada negara lain. Kemudian yang B, pemerintah memberikan insentif investasi. Nah, inilah yang paling make sense ya dari jawaban ini. Untuk menjelaskan bagaimana ketika suku bunga naik maka investasi naik. Nah, suku bunga naik, nah ini Oke, baik. Nah, ini soal berikutnya. Ini agregat demand bergeser ke kiri ketika semua ini terjadi kecuali. Nah, kita bahas satu-satu. Ya, pemerintah meningkatkan pajak yang bagian A. Ketika teks naik, maka itu konsumsi turun. Ingat, C sama dengan C0 plus MPC YD. Y min teks plus TR. Ya, jadi hubungan antara ketika pajak itu meningkat, konsumsi turun ya. Pajak yang dimaksud di sini pajak yang berkaitan dengan konsumsi. Misal kalau kalian makan di AW, kalau kalian makan di KFC itu kan, kalau kalian belanja di Giant tuh di bagian bawahnya ada tuh tax ya, pajak PPN. Nah, itu dia contohnya. Jadi ketika tax itu naik, C itu turun. C turun, AE turun. Nah, AE turun kan geser dia. Ya. AE turun itu geser ke kanan bawah. Nah, apa yang terjadi? Maka Y turun. Kalau Y turun, ya Y turun, oke, pendapatan turun, maka permintaan agregat demand juga turun. Kalau kita bicara ini pelajaran dulu, waktu kalian belajar ekonomi umum, ya, ingat AE itu bisa bergeser secara sejajar atau tidak sejajar. Kalau sejajar itu artinya pergeseran disebabkan oleh variabel yang sifatnya langsung mempengaruhi AE. Sementara kalau yang tidak sejajar itu artinya adalah pengaruhnya tidak langsung. Contohnya pajak. Selain pajak apa lagi? Banyak. Selain pajak, impor,
saving, transfer payment, itu yang sifatnya adalah tidak langsung mempengaruhi AE karena dia ada variabel perantara dulu. Kalau impor kan mempengaruhi NX ya. Sifatnya memang tidak langsung sehingga dia itu nanti tidak sejajar mempengaruhi AE. Nah, oke, itu dia. Baik. Nah, kalau yang bagian B ini sepertinya kurang jelas ya. Yang bagian B, kita lihat ya. Bagian B itu adalah kasusnya negara yang mengimpor barang dari Indonesia mengalami resesi. Nah, inilah yang kita kondisi sekarang ini. Ini kondisi contoh nyatanya. Negara yang mengimpor dari kita, ya itu artinya negara partner kita, negara mitra dagang kita, trading countries kita, ya sekarang mengalami resesi. Nah, contoh nyatanya ya seperti ini kondisinya sekarang. Amerika kondisinya sedang memburuk karena memang tingginya COVID di sana, korbannya, ya. Kemudian selain Amerika, Eropa juga sekarang mengalami keterpurukan gara-gara COVID. Cuma Italia, Spanyol juga tinggi. Cina, ya, Cina yang memang yang katanya disinyalir adalah berasal muasal COVID dari situ, ya sekarang ekonominya juga bisa dikatakan ya lesu lah, ya. Tapi memang kalau kita lihat bahwa itulah yang terjadi, ya bukan cuma hanya negara-negara Amerika, Eropa, Cina, tapi semua negara juga sekarang ekonomi dunia memang cenderung untuk lesu, mengalami resesi. Nah, memang prediksinya adalah bahwa kondisi ini tuh memang tidak hanya akan terjadi efeknya sampai tahun 2020. Di tahun 2021 itu akan kembali nanti terjadi pertumbuhan, ya, sehingga resesi itu bisa berkurang. Nah, itu ya prediksi para ekonom sebelum terjadi adanya gelombang kedua ini. Nah, kalau kalian baca berita sekarang memang gelombang kedua itu mulai ada di Jepang dan juga di Cina. Oke. Nah, kita balik lagi. Nah, ini contoh nyatanya ya. Jadi ketika negara trading partner kita itu mengalami resesi, ya, artinya dia permintaan ekspornya pasti akan turun lah dari kita, ya. Permintaan impor mereka turun dari kita, artinya ekspor kita menurun. Ekspor kita turun, NX kita turun. Agregat expenditure-nya turun. Geser kemana AE kita? Geser ke bawah. Y turun, agregat demand turun. Ya, sehingga untuk yang bagian B itu berarti D-nya geser ke kiri, turun. Bagaimana dengan bagian C? Saving, ya. Saving itu pada jangka pendek sifatnya nanti saving itu akan menurunkan konsumsi. Ya, kalau kita ingat income ya. Income itu kan digunakan untuk konsumsi sama saving. Sisa dari income, disposable income, ya, YD itu kan Y min tax plus TR. Artinya adalah pendapatan yang siap dibelanjakan. Siap dibelanjakan untuk apa? YD sama dengan untuk konsumsi dan juga untuk saving. YD sama dengan C plus S. Nah, ketika konsumsi savingnya itu meningkat, ya sorry ini saya tandanya salah ya, savingnya naik maksudnya. Savingnya naik, maka konsumsi turun. AE turun, Y turun, agregat demand turun. Ya, kalian bisa lihat itu nanti gambarnya pada bagian A sama ya. Kenapa? Karena dia sifatnya kan tidak langsung, sama seperti teks tadi. Nah, yang terakhir yang paling tepat itu adalah yang menggeser agregat demand ke kiri, kecuali artinya agregat demandnya geser kanan kan. Nah, yang menggeser ke kanan itu adalah ketika Bank Indonesia membeli obligasi pemerintah. Kalau BI membeli obligasi, itu tujuannya adalah meningkatkan money supply. Money supply naik, ini dia. Money supply naik, money supply naik, itu yang akan menggesernya adalah LM.
LM-nya geser ke kanan. Atau kita bisa bicara dari sederhananya saja, dari teori persamaan, teori liquidity of preference, ya. Ketika money supply meningkat, ya, itu akan meningkatkan money supply, kemudian Y-nya naik, money demand-nya meningkat, agregatnya demand-nya ya meningkat, akan bergeser ke. Nah, untuk nomor 4, ya, ini jika pasar modal memburuk. Kita menyatakan bahwa ketika kondisi pasar modal memburuk, ya, yang sekarang ini yang terjadi, ya. Jadi memang kondisi sekarang pasar saham itu bukan hanya yang bermasalah itu adalah pasar barang dan jasa saja, kondisi ekspor impor dalam bentuk barang dan jasa saja, pasar saham juga sekarang anjlok, ya. Nah, artinya apa? Orang itu tidak ada lagi yang memikirkan bagaimana investasi atau bagaimana melakukan investasi, nggak ada lagi. Yang dipikirkan adalah kondisinya itu sekarang, ya, fokus. Oke. Nah, jadi inilah yang terjadi, ya. Jadi ketika pasar modal itu memburuk, kita mengasumsikan bahwa investasi itu turun. Investasi turun itu akan menggeser dia kurva IS, bukan kurva LM, ya. IS artinya adalah kurva investasi saving. IS turun, maka IS akan bergeser ke kiri. Apa yang terjadi? Y-nya turun. Nah, Y turun, maka agregat demand itu akan, Y turun, maka agregat demand itu akan bergeser ke kiri. Artinya agregat demand turun. Ya, agregat demand turun. Nah, ketika posisinya ada agregat demand turun, maka apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia? Ya, artinya posisinya adalah ini, kalau kalian lihat di gambar di sebelah kanan, itu kan kondisi keseimbangan pertama di titik 1, 2. Ya. Nah, artinya adalah ketika ingin mengembalikan kondisi Y itu dari Y2 ke Y1, maka apa yang dilakukan oleh BI? Ya, maka BI itu hanya bisa menggeser LM, nggak bisa BI menggeser IS. BI menggeser LM karena urusan uang, money itu urusan dia. Jadi LM itu akan bergeser ke kanan. Gimana caranya geser LM ke kanan? Maka money supply-nya ditingkatkan sehingga dia akan kembali ke dari Y2 ke Y1, dari AD2 akan balik lagi ke AD1. Nah, loh, apa pasti akan dia kembalinya itu ke Y1? Oh, enggak. Bisa saja efeknya itu adalah Y-nya itu akan melebihi tidak sampai ke Y1. Naik, jadi dia bisa diantara Y1 dengan Y2. Itu bisa saja terjadi. Tergantung bagaimana respon pasar terhadap kebijakan Bank Indonesia tersebut, ya. Nah, ini yang harus kalian waspada selalu, bahwa adalah ketika kalian membuat kurva, yang harus kalian perhatikan adalah buat dengan jelas R sama horizontal vertikalnya itu apa. Ini, kalau kalian lihat kurva yang kanan nih, ya, atas bawah, itu kalau kalian ilangin tuh horizontal dan vertikalnya itu, kurva apa itu? Bisa kurva demand, bisa kurva agregat demand, bisa kurva IS, banyak macam. Jadi pantang, tidak boleh, haram hukumnya lagi, ya, main haram aja sudah. Jadi haram hukumnya lagi kalau R sama Y horizontal vertikalnya itu nggak kalian tulis semua kurva apapun, tulislah horizontal dan vertikalnya. Sehingga jawaban nomor yang berapa ini? Nomor 4, ya. Nomor 4 itu adalah yang A. Oke, baik. Ini untuk nomor 6, pertanyaannya adalah jika BI mengurangi money supply, maka apa akibatnya? Oke, kalian bisa lihat di yang gambar sebelah kanan, itu ketika BI mengurangi money supply, maka BI melakukan kebijakan yang namanya kontraksi moneter. Ketika kontraksi moneter dilakukan, maka yang berubah itu adalah kurva LM, ya. Moneter itu selalu koneksinya hubungannya dengan kurva LM.
LM geser ke kiri atas. Nah, apa akibatnya? Keseimbangannya berubah dari Y1 ke Y2. Y-nya turun, suku bunganya meningkat. Kalau Y turun, maka agregat demand-nya turun. Agregat demand turun, dia akan bergeser ke kiri bawah. Sehingga jawabannya adalah yang D, kurva AD bergeser ke kiri bawah. Nah, untuk bagian titik-titik ini bisa kalian lihat jawabannya ya. Nah, yang mau saya garis bawahi itu adalah mulai dari nomor 8, 9, 10. Nah, di nomor 8 setelah nomor 7 itu, pertanyaannya adalah jika diketahui bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah dan pajak dalam jumlah yang sama, maka Y akan berubah sebesar berapa? Nah, itu disebutkan kondisi apa dan nilai multipliernya berapa. Nah, untuk 8, 9, 10 ini saya coba untuk menjelaskannya di penjelasan setelah slide ini. Jadi di nomor 8 itu ya kalau G-nya naik dengan posisi porsi yang sama dengan T, G naiknya misalnya 100 triliun, T juga naik 100 triliun ya, maka itu namanya adalah kondisi balance budget ya. Balance budget nilai multipliernya adalah 1. Oke, nah ini penjelasannya tadi untuk isian titik-titik nomor 8, 9 dan juga 10. Oke ya. Nah, kalian bisa melihat di sini bahwa beda antara multiplier pengeluaran pemerintah sama multipliernya pajak. Jadi, ya ini contoh saja. Misalnya ketika teksnya naik 100 triliun, G-nya juga naik 100 triliun. Nah, seharusnya adalah ketika teks naik, konsumsi turun, maka Y turun. G naik, Y-nya juga naik. Nah, kondisi akhirnya akan seperti apa nanti? Ini tergantung pada besarnya MPC. Nah, misalnya MPC-nya 0,4 ya. Di sebelah kanannya itu bisa kalian lihat bahwa ketika teksnya naik 100 triliun ya, nilai multiplier dari pajaknya itu adalah minus 0,6. Delta Y-nya turun sebesar minus 66 triliun. Ketika G naik 100 triliun, maka multiplier dari pengeluaran pemerintah adalah plus 1,6 dan delta Y-nya naik 166. Artinya, maka ya Y-nya itu akan tetap. Ya, Y-nya itu akan tetap ataupun hanya berubah sedikit tadi karena delta Y-nya itu adalah 66,6 sekian ya. Dan berapa besar multipliernya ya, itu dari 1,6 dan minus 0,6 ya, multipliernya akan tetap jadi 1. Oke, ini untuk esai nomor 1. Esai nomor 1 ini itu adalah kalian bisa lihat di buku MenQ. Ini saya fotokan buku MenQ-nya. Ya, di buku MenQ bisa kalian jelaskan lebih jelas membacanya ya. Nah, di nomor 1 ini itu diminta untuk menjelaskan mengenai diagram ADAS, bagaimana efek peningkatan harga minyak dalam jangka pendek dan juga jangka panjang. Oke. Nah, yang pertama, ketika ada kenaikan harga minyak, ya itu akan mempengaruhi supply side. Artinya akan terjadi perubahan di supply-nya menurun. Kenapa? Karena harga minyak itu adalah input. Jadi ketika biaya harga minyak naik, biaya inputnya tinggi, faktor produksinya biayanya meningkat, cost of production-nya meningkat, maka supply-nya turun. Supply turun itu SRAS-nya geser ke atas. Apa yang terjadi dari SRAS 1 ke SRAS 2? Dari A ya bergeser dia. Nah, apa yang terjadi sama harga? Harga naik. Harga naik maka Y turun ya. Nah, oke. Kemudian, nah kalau ini tidak diakomodasi shock ini, maka kondisinya akan seperti ini saja ya, akan seperti ini saja kondisinya. Jadi posisinya nanti ya. Di sini dia posisinya nanti itu. Nah, ini kurang lebih di sini. Nah, ini tuh adalah kondisi ketika tidak ada akomodir dari pemerintah. Jadi yang terjadi seperti itulah terjadi gitu. Jadi ketika harga naik, Y-nya turun, sudah. Nah,
Oke, kalau ada akomodir dari pemerintah, jadi akibat ada shock ini itu ada akomodir dari pemerintah, maka apa yang harus dilakukan? Yang diinginkan itu adalah pasti akan kembali kepada ke kondisi keseimbangan, ya. Nah, apa yang diinginkan? Maka BI akan mengakomodir itu dengan cara menggeser agregat demand, karena BI hanya bisa mempengaruhi agregat demand-nya. Nah, apa yang dilakukan oleh BI pada saat ini, ya? Nah, pilihannya adalah menggeser agregat demand-nya ke atas. Ingat, pemerintah itu ya tujuannya adalah output, pertumbuhan ekonomi, ya. Nah, kita belajarnya kan yang selalu digadang-gadang yang menjadi indikator pertama dari keberhasilan itu adalah berapa pertumbuhan ekonominya. Nah, dilihat dari Y-nya. Sehingga yang diinginkan itu adalah Y-nya balik lagi ke kondisi ke full employment-nya. Sehingga AD-nya itu akan dinaikkan, geser ke kanan atas. Nah, AD-nya geser ke kanan atas, maka keseimbangan terakhirnya ada di posisi C, ya. Sehingga apa yang terjadi? Outputnya naik, tapi harga itu akan meningkat secara permanen di situ. Nah, itu dia ketika terjadi ada akomodasi shock, ketika ada shock dari supply diakomodir oleh pemerintah. Jadi saya ulangi lagi, kalau tidak ada shock maka dia akan di titik merah ini kondisi keseimbangannya. Ketika tidak diakomodir maka akan di titik merah ini, tapi kalau diakomodir maka akan dia di titik yang C ini keseimbangannya.